Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. %90 bisnis ini gagal di 5 tahun pertama. Artinya apa? Ternyata banyak bisnis yang jauh memiliki peluang gagal daripada berhasil. Jumlahnya masih sangat-sangat kecil sekali. Dan ternyata kegagalan ini banyak sekali faktor yang menyebabkannya. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi orang-orang SDM di dalamnya, model kepemimpinannya, strategiknya, dan juga beberapa plan-plan yang lainnya yang muncul dari si internal. Sedangkan faktor eksternal ini bisa muncul yang pertama karena kita tidak punya investor, yang dimana investor ini membantu kita untuk memiliki nafas jangka panjang. Artinya sebelum bisnis ini benar-benar settle dan berhasil, dia kan butuh bahan bakar ya, butuh bensin biar dia nggak berhenti di tengah jalan. Tapi kalau bensin dananya ini udah kehabisan sebelum sampai di tujuan, otomatis bisnis ini akan mengalami kegagalan dan kebangkrutan. Investor ini bisa banyak jenisnya loh. Bisa dari internal, artinya si perusahaan itu memiliki uang dingin dan dia akhirnya menginvestasikan ke bisnis yang baru ataupun menggunakan investor dari eksternal. Tapi keputusan ini kembali sih ya ke teman-teman semuanya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu nih para business owner, para business development, teman-teman semuanya, satu skill ataupun keahlian yang perlu kalian miliki sebelum kalian memulai membuka bisnis baru. Apalagi bisnis ini membutuhkan modal yang sangat besar banget. Tentu kita perlu bisa melihat resikonya. Dan dengan adanya satu skill ini, nanti teman-teman sudah bisa memprediksi, oh, kalau dengan project ini ternyata secara keuntungannya segini ya. Oh, ternyata total modalnya dibutuhin segini ya. Oh, ternyata dari si project ini ataupun si bisnis baru ini kemampuan untuk mengembalikan modalnya kalau 100% penjualannya sesuai dengan perencanaan ternyata sebesar ini gitu. Dan dari situ kita juga bisa melihat cash flow-nya kira-kira bagus atau enggak ya. Dan ini keahlian ini disebut sebagai studi analisis kelayakan. Studi analisis kelayakan ini banyak sekali aspek yang dimasukkan untuk menjadi sebuah satu studi analisis kelayakan. Tidak melulu terkait finansial ataupun uang, tapi banyak aspek yang perlu dimasukkan, yaitu aspek pasar, teknik dari produksinya, aspek hukumnya, aspek lingkungannya, aspek finansialnya, dan juga aspek sosial ekonomi. Jadi ketika kita pengen bikin satu bisnis yang baru, bukan hanya sekedar punya modal aja nih, tapi kita juga perlu melihat aspek-aspek tadi, apakah semua aspek itu mendukung kelancaran bisnis kita atau akan membantu proses berjalannya bisnis. Karena jangan sampai nih, kita seperti kisahnya Kodak, yang dia mandek tidak bisa berinovasi dan kurang bisa membaca market. Jadi dia mandek dan tidak bisa berinovasi dan tidak bisa memprediksi resiko-resiko yang ada di depannya. Nah, analisis kelayakan ini penting banget nih buat teman-teman semuanya. Walaupun bisnisnya masih kecil, itu nggak apa-apa. Kalian bisa melakukan studi kelayakan secara simple dan sederhana. Misalnya nih, kalian mau bisnis pakaian. Terus kalian perlu juga dong melihat semua aspek-aspek ini. Apakah mau dijualnya di tempat yang orang gampang melihat, di marketplace, atau kalian bikin affiliate, itu kalian juga perlu melihatnya. Terus kira-kira kalian juga perlu dong menghitung berapa sih estimasi biaya yang diperlukan sampai kalian mencapai goals yang diinginkan. Nah, goals yang diinginkan pun jangan langsung muluk-muluk ya, baru kalian jualan langsung pengen 5 miliar. Bukan berarti tidak mungkin ya, mungkin saja. Kita mulai dari goals jangka pendek yang paling mudah untuk bisa kita realisasikan. Karena apa? Biar teman-teman semuanya punya spirit atau semangat yang tetap terus berjalan. Apakah misalnya produk terjual 5 biji setiap hari, nanti teman-teman bisa menaikkan lagi. Nah, itu juga terangkum di dalam analisis kelayakan. Biasanya nih, di resume akhir analisis kelayakan itu kita bisa melihat apakah
si bisnis ini kayak sengaja direkayasa biar dia menarik investor dan terlihat bagus. Itu bisa dilihat di resume akhirnya analisis kelayakan. Nah, apakah bisnis juga yang akan kita jalankan ini memiliki resiko kerugian yang cukup besar? Itu juga kelihatan di resume akhir analisis kelayakannya. Tapi ternyata kabar buruknya tidak semua pengusaha bisnis development ini bisa gitu ya menuangkan semua ide-ide, rencana dan membaca situasi dan kondisi serta berbagai aspek tadi dan dituangkan dalam satu model analisis kelayakan. Nah, untuk teman-teman ini yang mau bikin bisnis baru dan pengen tahu resiko kerugian dan apakah bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan, teman-teman bisa membuat analisis kelayakan. Tapi kalau teman-teman kesulitan dan nggak bisa, jangan khawatir. Teman-teman bisa berkonsultasi dengan Lumina dan kita akan bantu untuk membuatkan analisis kelayakan sesuai dengan target atau unit bisnis yang akan dibangun sama teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini dulu video Lumina Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!